energi dan sumber daya mineral, teknik produksi minyak dan gas, Selamat siang Bapak Direktur, selamat siang Bapak Kepala Badan, selamat siang kedua narasumber kita Bapak Sandiaga Uno dan Kang Didin. Mohon izin, acara akan segera kami mulai. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SDM, Bapak Prahono Yulianto Nur Cahyo. Selamat siang Bapak, selamat bergabung. Selamat siang Mbak. Direktur PEM akan gas, Bapak Ferry Burhan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Yang kami hormati Kepala PSDM Aparatur, yang kami hormati Kepala PSDM Migas, yang kami hormati Kepala PPSDM KTKE, yang kami hormati pula Kepala PPSDM Minerba. Yang kami hormati dua narasumber kita siang hari ini, Bapak Sandiaga Uno dan Kang Didin. Selamat siang dan selamat bergabung. Yang kami hormati pula moderator pada siang hari ini, Bapak Agus Sutanto, serta seluruh peserta webinar yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Sintayu dan rekan saya Fema. Pada kesempatan kali ini kami akan memandu acara web seminar PEM Akamigas dengan tema Potensi Wirausaha Migas dalam Tatanan Pola Hidup Baru. Baik, sebelum memulai acara web seminar pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam acara web seminar pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang pada seluruh peserta web seminar PEM Akamigas yang telah bergabung pada siang hari ini. Sebagai informasi, saat ini kami berada di halaman kampus PEM Akamigas dan tepat di belakang kami adalah gedung Direktorat PEM Akamigas. Acara web seminar yang diselenggarakan oleh Politeknik Energi dan Mineral Akamigas ini diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami informasikan bahwa web seminar hari ini selain melalui aplikasi Zoom juga disiarkan secara live di akun YouTube PEM Akamigas. Berikut ketentuan web seminar kali ini. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan
dituliskan pada kolom Q&A dan pertanyaan akan pada saat diskusi atau tanya jawab dimulai. Dan apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan secara lisan, silahkan klik tombol raise hand dan kemudian peserta dipersilahkan untuk unmute setelah moderator mempersilahkan dan peserta dapat menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya, mari kita ikuti sambutan dari Direktur PEM Akamigas. Kepada Bapak Eri Burhan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan BPSDM SDM, yang kami hormati juga Bapak Kepala Pusat BPSDM di lingkungan BPSDM, dan yang tentunya sangat kami banggakan luar biasa Bapak Sandiaga Uno. Selamat datang di PEM Akamigas. Kemudian Kang Didin, terima kasih kepada Bapak-Bapak atas kesediaan hadir pada hari ini. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama di kampus PEM Akamigas melalui dunia maya ini untuk saling berbagi, mendengar paparan nantinya dari Bapak Sandiaga Uno dan Kang Didin, yang pada saat ini di mana kita masih berada di dalam atau di bawah pengaruh Corona 19, sehingga kita tidak dapat berkumpul secara nyata dalam satu ruangan, tetapi kita dapat bersama-sama di dalam satu Zoom. Tentunya masih dalam suasana 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, PEM Akamigas dengan bangga hadirkan Bapak Sandiaga Uno dan Kang Didin untuk berbagi tentang potensi wirausaha non-migas dalam tatanan pola hidup baru. PEM Akamigas adalah perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian SDM yang memberikan atau menyiapkan lulusan di subsektor migas. Namun tentunya kalau hanya dibatasi di sektor migas saja tanpa dilengkapi dengan pola wirausaha, lulusan kita itu akan terasa sangat miskin. Maka oleh sebab itu pada hari ini melalui webinar ini kami mengucapkan terima kasih sekali dan selamat datang kepada Bapak Sandiaga Uno untuk dapat berbagi kepada kami masyarakat PEM Akamigas dan seluruh mahasiswa PEM Akamigas. Nantinya acara ini kami mohon kepada Bapak Kepala BPSDM, Bapak Prahoro, untuk membuka dan memberikan sedikit arahan dalam pembukaan webinar ini. Saat ini peserta yang terdaftar pada Zoom atau yang sudah masuk di Zoom adalah 516, di mana terakhir tadi yang terdaftar adalah 992. Di samping yang terdaftar di Zoom, para mahasiswa atau yang lain juga hadir melalui YouTube PEM Akamigas. Ibu Bapak sekalian, tanpa memperpanjang waktu, demikian kami mengucapkan selamat datang, terima kasih pada Bapak Sandiaga Uno, Kang Didin, dan Bapak Kepala SDM, Bapak Prahoro. Mudah-mudahan webinar kita hari ini akan berjalan lancar dan semakin luar biasa. Energi untuk negeri, PEM Akamigas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eri atas sambutannya. Baik, selanjutnya adalah sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
dan sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Kepada Bapak Prahoro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Prof. Ferry, terima kasih atas upayanya sehingga acara ini terlaksana. Juga dengan jajarannya, saya di sini ada Pak Rahman, ada Pak YND yang sudah mempersiapkan lama-lama acara ini, dan saya yakin untuk ngebuk Pak Sandi dan Kang Didin nggak mudah. Jadi ini upaya yang luar biasa sehingga acara ini hari ini bisa terlaksana. Saya ucapkan terima kasih juga Pak Agus Sutanto yang akan memoderatori acara hari ini. Tidak lupa saya selalu melihat nih Pak Kapus Laude ini selalu mengikuti yang seperti ini. Terima kasih Pak Laude atas supportnya. Saya ucapkan selamat datang ke Pak Sandi. Terima kasih, banyak kita semua tahu Pak Sandi ini bukan lagi orang ngomongnya katanya. Ya. Beliau sudah melalang siap Pak Sandi. Beliau sudah melalang buana di mana-mana. Jadi inilah salah satu yang tokoh muda Indonesia yang sangat kita banggakan dan kita harus memanfaatkan semua yang ada. Terima kasih Pak Sandi. Tidak kalah menariknya juga. Pak Laude, terima kasih Pak Rahman, terima kasih Pak Yende, luar biasa Pak Peri, Burhan, Kang Didin, kumaha juragan? Pak Agus, waduh kawan-kawan lama semua ini, luar biasa. Sekalian juga Kang Didin, terima kasih. Kumaha damang Kang? Terima kasih Kang Didin ini sebagai salah satu co-founder dari Kekopi, Coffee and Eatery, ini dari perwakilan UMKM. Ini mungkin Pak Sandi dan Kang Didin agak agak terkejut mungkin di depannya. Ini kok bisa gitu loh, temanya gitu kan. Ini orang-orang PEM AK Migas pengen belajarnya wirausaha non migas gitu kan. Ini kan seolah-olah ini mereka ini kayaknya sudah siap-siap nih Pak Sandi, Kang Didin, ini kayaknya salah tempat ini, kayaknya saya harus cari kira-kira apa tempat mainan saya selain ini gitu. Jadi Pak Sandi, Kang Didin, ini acara rutin. Ini kita selalu melakukannya setiap saat dan ini salah satu fungsi dari kita BPSDM dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kementerian ISDM. Ini kita selalu mencari filosofi kita sebenarnya simpel, Pak Sandi, Kang Didin. Belajarlah ke orang yang memang ahlinya. Jangan katanya ahli, jangan katanya yang pernah berusaha, jangan yang katanya punya teori, tapi kita belajarlah mereka-mereka yang tahu benar batu sandungannya ada di mana saja, dan kira-kira kalau harus bangkit lewat apa. Gitu. Karena kita tahu untuk memulai itu tidak mudah, dan kita tahu banyak sekali trik-triknya. Kalau kita bilang masalah nature business-nya tentu beda antara nature business-nya oil and gas dan non oil and gas. Tapi kalau kita lihat dari struktur bisnisnya harusnya semuanya sama saja. Jadi tanpa memperpanjang AIWO Pak Sandi, Kang Didin, saya ucapkan selamat datang ke Bapak Anda berdua. Selanjutnya saya persilahkan untuk memulai acara webinar ini. Saya sendiri secara personal ingin tahu ini kira-kira apa sebenarnya yang kita ingin dapatkan dari acara hari ini dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah berkah dan semoga di dalam waktu 2 jam ke depan kita selalu mendapatkan semua yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih Pak Prahoro atas sambutannya. Citra, Iya. seperti yang kita ketahui saat ini sudah ada pandemi COVID-19. Terasa nggak kalau semua serba terbatas, terutama di sektor perekonomian? Iya, betul sekali Fatma. Pandemi ini membawa dampak pada setiap sendi kehidupan ya, termasuk juga perekonomian. Setiap wirausaha di dunia, termasuk sektor migas, itu mengalami penurunan pada produktif jika dibandingkan dengan pada saat kondisi normal ini. Gimana tuh?
Nah, betul banget Citra. Tapi dengan adanya kondisi tersebut, nggak boleh nyerah. Oh, pastinya harus tetap Semangat, iya. survive. Menurut kamu nih, bisnis apa yang bagus untuk meningkatkan perekonomian? Mungkin perekonomian keluarga dulu ya. Bisnis apa gitu ya? Kalau menurut saya, untuk skala keluarga mungkin bisa usaha kuliner kecil-kecilan dulu kali ya. Kali ya. Iya. Tapi berhubung saya ini generasi milenial nih ya, kita mungkin bisa mencoba bisnis kopi kekinian. Menjual cita rasa kopi dengan cita rasa kekinian, terus tempat yang instagramable. Nah, gimana dok? Oke deh Citra, nggak usah bingung-bingung ya. Pada siang hari ini kita telah mengundang narasumber yang berkompeten dan sudah terkenal di seluruh Indonesia untuk sharing berbagi pengalaman di bidang bisnis. Seru ya kopinya ya? Iya. Hadir Bapak Sandiaga Uno dan Kang Didin. Selamat siang Bapak, selamat bergabung. Terima kasih. Tanpa membuang lebih lama lagi Citra, saatnya kita masuk pada acara yang telah kita nantikan semua pada siang hari ini. Sebelumnya akan kami bacakan kurikulum vitae moderator pada siang hari ini. Nama Bapak Agus Sutanto STMPL. Lahir Blora 30 Agustus 1978. Pengalaman sebagai tenaga pendidik di PMAK Migas, Wijaya Suara Diklat Geologi Bandung, Kementerian Energi dan Sumber Mineral, PT Sunjaya Coating Perdana Tomaket System. Untuk Bapak Agus sebagai moderator pada siang hari ini, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Fatma dan Mbak Citra selaku MC webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agus Sutanto yang akan memandu kegiatan ini selaku moderator. Sebelum kita memulai, saya menyampaikan kepada seluruh peserta, bila pada akun Zoom ini penuh, maka kami harapkan peserta bisa masuk di YouTube PMAK Migas. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Prahoro, kemudian saya mohon izin dari Pak Direktur PMAK Migas, Prof. Peri Burhan, dan seluruh jajaran pejabat yang hadir serta seluruh peserta webinar untuk memandu acara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan webinar ini kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat datang Pak Sandiaga. Kemudian Bapak Terima kasih. Muhammad. Selamat jumpa buat Pak Agus Sutanto, moderator kita, Prof. Peri, Pak Prahoro, yang saya banggakan. Terima kasih sudah mengundang saya di acara yang insya Allah bisa membawa keberkahan di hari Jumat ini. Oke, selanjutnya saya izin nambahkan dulu Pak Sandiaga. Selanjutnya nanti narasumber selanjutnya adalah dengan Bapak Muhammad Agus Burhanuddin atau yang dipanggil Kang Didin ya. Dan mekanisme pada webinar ini adalah sebagai berikut. Jadi selama webinar berlangsung, mikrofon harus dalam keadaan mati atau mute. Kemudian peserta diizinkan untuk menyalakan mikrofon ketika diperbolehkan oleh host atau moderator. Kemudian kamera Zoom diperbolehkan nyala atau mati. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui chat dan secara langsung. Susunan acara webinar hari ini adalah 1. Penyampaian materi dari narasumber pertama oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selama kurang lebih 30 menit dan dilanjutkan tanya jawab atau diskusi kurang lebih 30 menit dan dilanjutkan penyampaian materi kedua dari Kang Didin selama kurang lebih sama 30 menit dan dilanjutkan tanya jawab dan diskusi. Hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dan simak pemaparan dari para narasumber hari ini. Yang pertama adalah Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang sebelumnya kami bacakan secara singkat biodata beliau, walaupun semuanya sudah mengenal beliau. Beliau nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno, tempat dan tanggal lahir Rumbai 28 Juni 1969. Semoga tidak salah ya Pak Sandiaga. Kemudian pendidikan formal saat ini beliau kandidat PhD ya di Universitas Pelita Harapan Indonesia, fokus dalam manajemen strategis. Kemudian beliau juga Master of Business Administrasi dari George Washington University. Kemudian beliau juga Bachelor dari Business Administration, The State University, Kansas, summa cum laude beliau. Oke, beliau Sandiaga Uno terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta 2017 sampai 2022. Saya kira semua pada paham di sana. Kemudian beliau juga merupakan calon Wakil Presiden 2019
lalu, dan beliau adalah wirausahawan muda Indonesia yang terkemuka dan aktif di komunitas bisnis Indonesia. Salah satunya di HIPMI, ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Beliau bagian dari pendiri PT Sari Toga Investama Sediatama. Oke, saya kira saya tidak berpanjang lebar. Kami persilahkan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Waktu kami persilahkan. Monggo, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Salam sehat, penuh semangat. Saya ingin menyapa tentunya para VVIP yang sudah bergabung di acara ini, Prof. Peri, Pak Prahoro, Pak Laude, Pak Rahman Setiawan, moderator kita, Bang Agus, Kang Didin yang sangat fenomenal, dan teman-teman dari PMAK Migas yang hari ini, Pak Ayende yang sudah, Pak Yudo, Pak Rahutama, dan semua panitia termasuk MC yang sudah mengundang saya di acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita tentunya harus bersyukur kehadirat Allah bahwa di hari Jumat yang insya Allah membawa berkah ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing. Juga saya ingin berterima kasih diundang ke dalam satu diskusi yang kalau dilihat tempat saya lahir pasti Bapak-Bapak tahu saya lahirnya di tengah-tengah ladang migas. Saya selalu ingat bangun tidur di masa kecil saya melihat ke jendela selalu ada pompa angguk yang waktu itu menghiasi pemandangan kami. Saya kebetulan pernah selain tinggal di Rumbai, ayah saya juga pernah bertugas di Duri dan di Dumai. Di Riau, di mana pada satu saat Riau atau ladang migas Minas merupakan ladang migas terbesar antara California dan Saudi Arabia. Di mana pada satu titik ladang migas di Minas bisa memproduksi antara 800.000 barrel sampai lebih dari 1 juta barrel per hari. Nah, ini yang membawa satu memori yang sangat indah yang tidak akan pernah saya lupakan. Setelah saya bersekolah, salah satu tugas pertama saya di tempat tugas saya yang baru waktu itu juga adalah meneliti satu peluang investasi yang ada di dalam satu perusahaan migas yang beroperasi di daerah Kalimantan, di Pulau Bunyu khususnya. Juga saya deal dengan minyak dan gas bumi. Setelah itu mendapat penugasan di luar negeri, mengelola investasi di pasar keuangan dan modal di luar negeri. Saya juga bersinergi dengan beberapa perusahaan yang melakukan pengeboran minyak. Baik di Mongolia, saya pernah melihat spudding well pertama, sekarang menjadi salah satu sumber andalan penerimaan pemerintah Mongolia, itu adalah di Tamsak Basin. Saya pernah juga ikut mengelola investasi di Nigeria dan di Myanmar, di mana sampai sekarang salah satu anak usaha kami juga masih mengelola minyak dan gas bumi di Myanmar. Nah, oleh karena itu pengalaman ini juga menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Di saat saya di PHK tahun 97, harga migas menyentuh titik terendah. Brent oil price turun sampai $7 per barrel. Itu di tahun 1997. Namun krisis COVID-19 ini
merupakan satu fenomena yang ternyata lebih dahsyat, di mana harga minyak ternyata bukan saja turun di bawah $7, tapi pernah masuk ke teritori negatif. Ini sempat mungkin tidak akan pernah terbayangkan oleh siapapun bahwa harga future minyak bisa minus. Berarti kalau kita beli minyak pada saat itu kita bukan harus bayar, malah kita yang dibayar. Nah ini yang akan saya bawakan dalam presentasi singkat saya. Saya sudah mengirimkan kepada panitia, tapi kalau misalnya seandainya belum, saya akan presentasikan di slide yang jika diizinkan oleh teman-teman panelis, saya akan mempresentasikannya yang saya beri judul Cove Oil, yaitu COVID Oil. Nah ini adalah satu terminologi yang kita mungkin sekarang harus sama-sama berdamai dengan satu kata yang menjadi kosakata paling sering diucapkan 6 bulan terakhir, yaitu COVID-19, coronavirus. Dan di sini kita gabungkan bagaimana kita memiliki wawasan, yaitu Cove Oil, bagaimana kita coping with the outbreak dan energy oil price slump. Saya mengerti topik kali ini kita memulai usaha di luar energi migas. Yes. Dan itu pasti adalah natural reactions. Sebuah reaksi alami setiap kita melihat satu sektor sekarang yang bisa disebut sebagai COVID cyclical. Karena ada sektor-sektor yang masuk menjadi COVID defensive atau sering disebut sebagai COVID winner, tapi juga ada yang COVID cyclical, yaitu sektor-sektor yang harus bertransformasi secara fundamental di tengah isu yang kita hadapi sekarang. Nah, sekarang ada 515 partisipan. Saya ingin menyapa semuanya dari Sabang sampai Merauke. Tadi saya lihat seluruh Indonesia juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin nanti dari waktu ke waktu memberikan pertanyaan, mohon dijawab di kolom chat. Mohon dijawab di kolom chat. Jadi untuk memudahkan saya mendapatkan feedback. Pertama tentunya kita lihat bahwa COVID-19 ini sudah menjadi isu global, 213 negara, lebih dari 22 juta kasus, lebih dari 775.000 yang meninggal, dan terjadilah kontraksi ekonomi dan di beberapa wilayah sudah masuk menjadi resesi ekonomi yang berakibat terhadap krisis multidimensi. Jadi ini sebuah perubahan yang sangat fundamental, sangat luar biasa. Satu virus yang mulai di Wuhan, China, sekarang ternyata menjadi satu fenomena yang sangat, kalau kita lihat, sangat menghantam global dan malah jumlah terbanyak kasus ada di Amerika, Brazil. Ini yang kita perlu sikapi, di mana bukan hanya sisi kesehatan, tapi sisi ekonomi dan sisi lapangan kerja langsung dirasakan. Di Indonesia sendiri kita mendapat laporan bahwa 15 juta lapangan kerja telah berpotensi terancam hilang, sehingga kehilangan mata pencarian dan mengakibatkan satu downward pressure atau satu tekanan yang luar biasa di tengah pandemi ini. Nah ini gambar yang mungkin udah pernah bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman selalu lihat bahwa gimana caranya kita melandaikan kurva. Per hari ini di Indonesia kita belum mampu untuk melandaikan kurva. Kurva kita masih meningkat
dan masih cukup memprihatinkan, tapi kita perlu untuk memastikan bahwa dua sisi, yaitu sisi kesehatan dan sisi ekonomi, bisa kita atasi secara tentunya bersama-sama. Kalau kita dilihat, sisi kesehatan ini harus kita mampu untuk melakukan hal-hal yang memutus mata rantai penularan COVID yang tentunya akan berakibat kepada bangkitnya ekonomi kita kembali. Ini ada satu slide yang ingin saya tekankan bahwa ternyata dengan kontraksi ekonomi sudah bisa dibayangkan bahwa akan ada penurunan permintaan secara signifikan minyak dan gas sebagai salah satu sumber energi. Dan kalau kita lihat yang di kanan atas, bahwa secara global konsumsi menurun drastis. Kita bisa melihat luar biasa. Annual average turun lebih dari 5 basis points. Kalau kita lihat menunjukkan turun secara drastis antara 100 ke 95 dari segi annual average. Sementara monthly forecast itu sangat-sangat kita perhatikan di tahun 2020 menuju 2021 akan sangat terkendala. Kedua, ternyata ada price war antara Rusia dan Saudi Arabia. Di sini mengakibatkan bukannya supply menurun di tengah permintaan yang menurun, tapi supply justru meningkat. Sehingga apa yang terjadi yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa harga minyak collapse. Nah, kalau kita lihat forecast para analis memperkirakan bahwa akan ada satu equilibrium baru di mana harga minyak itu akan berkisar antara 30 sampai 40, kurang lebih $10 lebih rendah dari apa yang diprediksi di awal tahun. Dan ternyata komponen perubahan secara tahunan ini berakibat kepada satu tekanan yang luar biasa di tahun 2020 ini. Selanjutnya, kalau kita lihat banyak berita-berita yang ya cukup memprihatinkan bahwa Shell mau exit dari Masela, Chevron mau exit dari IDD. Itu bukan karena Indonesianya saja, tapi mereka melakukan hal yang sudah sesuai dengan strateginya. Bahwa the world biggest oil producers perlu untuk membalance demand dan supply. Dan komitmen-komitmen yang mereka miliki di depan mata mereka harus kelola dengan lebih baik. Juga kalau kita lihat produksi akan menurun dan storage atau tempat penyimpanan ini pasti akan penuh karena menyesuaikan dengan permintaan. Dan saya rasa Bapak-bapak di sini semua sudah hatam lah, sudah tahu betul bahwa kontraksi ekonomi tentunya akan berhubungan langsung dengan OPEC dan non-OPEC supply. Setelah itu demand yang lebih rendah dan COVID-19 ini ya harus bisa terakselerasi dari segi adaptasi para produser untuk menyesuaikan, khususnya bagaimana mereka bisa bertahan, bagaimana mereka bisa survive. Ini yang kita harapkan, bahwa semua pandemi akan berakhir. Badai insya Allah akan berlalu. Nah, oleh karena itu kita berharap karena kita sudah ada di titik terendah ekonomi minus 5,32, saya bisa share optimisme saya, walaupun saya di luar pemerintahan, tapi saya memiliki data bahwa sekarang ekonomi sudah mulai menggeliat. Jadi kita harapkan ini kita ada menuju titik terendah dan ini akan mantul membentuk kurva V. Nah, ini yang sebetulnya kita bisa dorong dengan kebijakan meningkatkan daya beli dan sisi konsumsi.
dari masyarakat, terutama juga di sektor migas. Nah, kalau kita lihat juga akan penyesuaian daripada operational expenditures. Jadi antisipasinya apa? Ini di sini. Bahwa Indonesia harus, ini udah berulang-ulang kita sampai meniren, bahwa storage capacity atau strategic reserve kita tingkatkan. Sekarang ini hanya 20 hari. Ini kita bisa tingkatkan dalam kesempatan seperti ini, tapi kuncinya kita harus membangun storage capacity. Kalau nggak ada, kita buat yang modular, yang bisa mungkin terapung. Kenapa kita harus perkuat dalam keadaan seperti sekarang? Kedua, upstream companies mesti melihat cost structure-nya. Bagaimana bisa menekan cost structure serendah mungkin. Setelah itu, CAPEX juga akan tersesuaikan. OPEX juga akan ditekan. Nah, untuk bertahan, teman-teman harus memprediksi bahwa harga minyak itu bisa tertekan di bawah 40 barrel per hari, dan ini jadi satu acuan buat kita ke depan. Nah, disinilah menariknya. Gimana cara mencari peluang di sektor lain? Nah, untuk sektor-sektor sekarang yang sangat maju, saya mengidentifikasi beberapa sektor utama. Pertama, kesehatan. Jadi kalau para profesional di bidang migas, penyedia jasa, dan lain sebagainya, mungkin banyak sekarang secara kecil-kecilan atau menengah atau besar, mulai melirik sektor kesehatan, terutama di segi promotif preventif. Masker, hand sanitizer, program nutrisi sehat, program pencegahan penyakit, dan lain sebagainya, selain rehabilitatif dan kuratif. Sektor mana lain yang berkembang? Teleconferencing, remote working. Bagaimana kita bisa melakukan konsultasi kesehatan juga melalui telehealth. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang di bidang teknologi bergabung dengan perusahaan kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan melalui digital. Selanjutnya, pendidikan dan konsultan melalui MOOC, Massive Online Open Course. Nah, hari ini sesi kita bisa disebut sebagai Massive Online Open Course karena partisipannya 514 di Zoom Room ini, dan di YouTube juga banyak yang ikut peluang usaha juga. Peluang usaha berikutnya adalah digital. Disrupsi digital menjadi keniscayaan. Selain itu ada emerging fintech, financial technology. Selain itu ada juga data revolution atau revolusi data. Ini adalah 3 kaki di bawah satu segmen digital yang menjadi peluang untuk kita melakukan pivot. Selanjutnya, tadi MC sudah bicara mengenai food. Nah, ini luar biasa. Food mulai dari hulu ke hilir. Mulai dari nanam, nandur, sing nandur bakal ngunduh, yang nanam bakal memanen. Jadi kalau kita lihat, kan agropreneur dengan pendekatan digital, dengan pendekatan precision farming, mungkin greenhouse, dan hydroponik, dan lain sebagainya. Selain itu, biotech. Ini ada 2. Satu mencari cure untuk COVID, satu lagi mencari vaksin. Jadi obat dan vaksin. Ini lagi berlomba-lomba. Universitas Airlangga baru saja melakukan satu announcement bahwa mereka menemukan obat. Sementara Bio Farma menyatakan bahwa mereka ada di clinical trial phase ketiga untuk vaksinnya. Pak Erick Thohir dan Ibu Menteri Luar Negeri berangkat ke China untuk deal mendapatkan suplai 40 juta dari Sinovac, perusahaan biotech. Selanjutnya legal, karena tatanan baru
ekonomi yang terakselerasi, baik digitalisasi maupun adopsi dan adaptasi yang lainnya, membutuhkan satu perangkat hukum yang jelas. Nah, ini sektor hukum juga akan meningkat. Nah, yang menarik, yang ada di sektor migas, don't worry, karena energi juga akan berkembang, walaupun energi migas akan melakukan transformasi menjadi clean energy. Waktu harga minyak $7, banyak yang memprediksi industri migas di tahun 97 itu akan selesai. Ternyata 20 tahun setelah itu industri migas masih berkembang. Kenapa? Karena dengan harga minyak yang $7 ternyata melalui teknologi fracking, melalui teknologi horizontal drilling, dan teknologi-teknologi yang didapatkan melalui 3D seismic, kita bisa memproduksi migas dengan lifting cost yang jauh lebih rendah. Akhirnya efisiensi bisa kita tingkatkan. Saya berpendapat sama. Minyak dan gas bumi masih akan ada, paling nggak 30 sampai 50 tahun ke depan.